Obama dalam acara Kongres Diaspora Indonesia akan menyampaikan pidato khusus soal agenda Obama dalam acara ini. Kita sudah bersama dengan Koordinator Kongres Diaspora Indonesia, Dino Patijala. Pak Dino, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Sudah ada di Indonesia, berarti nanti ketemu Pak Dinonya kapan nih? Ketemu saya tanggal 30 Juni, nanti begitu beliau mendarat di Jakarta nanti. Akan makan juga dengan Presiden katanya ya? Akan bertemu dengan Presiden di Istana Bogor ya. Pak Dino, cerita dong, ini siapa yang menginisiasi? Bagaimana akhirnya Obama ke Indonesia? Wah, tentu saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengundang Presiden Barack Obama untuk Indonesia dalam pertemuan mereka yang terakhir di Sunnylands, California. Jadi undangan itu sudah ada dan sudah disampaikan sewaktu pertemuan perpisahan. Dan kebetulan kita akan mengadakan konvensi atau Kongres Diaspora Indonesia 1 Juli ini. Jadi sambil menyelam minum air lah gitu ya. Tapi kita juga bangga karena ini merupakan pidato Presiden Barack Obama yang pertama di Asia setelah lengser. Dan ini juga menurut saya akan menjadi suatu event yang paling penting atau paling menarik di Indonesia tahun ini. Saya ingat waktu Obama datang ke Indonesia waktu masih jadi presiden, pidatonya cukup berpengaruh dan membawa dampak untuk banyak orang di Indonesia. Apa yang menurut Anda akan disampaikan Obama nanti? Kalau ini dari kita, usulannya adalah mengenai masalah yang aktual di negara kita, yaitu mengenai toleransi, pluralisme, kebinekaan, globalisasi. Jadi hal-hal itu yang akan dibahas. Kebetulan nanti saya juga yang akan menjadi Q&A dengan Barack Obama dan hal-hal itu jawab dengan Barack Obama. Ya, dan hal-hal itu nanti yang akan kita bahas bersama. Apa yang ingin Anda tanyakan besar? Maksud Anda tentu sudah bertemu dengan Obama, tidak hanya saat ini, tentu sudah sering ngobrol. Tapi menurut Anda pertanyaan dan jawaban apa yang bisa mempengaruhi banyak orang nanti ketika mendengar jawaban dari Obama? Saya kira yang menarik adalah pandangan seorang negarawan dunia, yaitu Presiden Barack Obama yang juga pemenang hadiah Nobel ya, sebagai orang dari luar yang objektif melihat isu-isu yang penting bagi Indonesia ini. Isu ini bukan isu Indonesia tok, isu global ya, tapi bahwasanya nanti Presiden Barack Obama akan bicara di Indonesia, pasti akan menjadi menjadi suatu tolak ukur dan juga pencerahan yang penting bagi kita semua. Saya baca di beberapa tempat Anda mengatakan hati Obama itu ada di Indonesia gitu ya? Gimana itu Pak Dino? Setiap kali waktu saya menjadi duta besar di Amerika Serikat itu, setiap kali ketemu beliau, pertama beliau selalu menanya mengenai anak-anak saya. Ya. Karena dulu kan waktu Credentials menyerahkan surat itu, anak-anak pada ikut ya. Bahkan ada fotonya dipajang di White House, ada yang nendang kaki saya, karena masih kecil anak-anak saya itu. Dan saya ingat waktu itu pas mereka keluar, Presiden Barack Obama kasih yoyo. Yoyo mainan? Ya kepada anak saya yang laki-laki yang masih kecil gitu, agar dia nggak nangis terus di Oval Office gitu kan. Tapi ya sorry tadi saya agak lupa. Saya juga jadi lupa mendengar ceritanya tadi. Kok saya jadi lupa? Kenapa hatinya ada di Indonesia? Nah, tapi waktu itu setiap kali bicara dengan ketemu saya selalu bicara bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesianya menurut beliau sendiri adalah bahasa Indonesia anak umur 6 tahun. Karena kita tahu dia sempat sekolah di Indonesia. Jadi bukan bahasa Indonesia yang lengkap vocabulary-nya gitu ya. Tapi beliau selalu hangat, selalu ingat momen-momen sewaktu beliau waktu masa kecil di Indonesia. Gitu. Dan penuh dengan kenangan, karena ibunya cinta sekali sama Indonesia. Karena kan disertasinya juga sempat tentang Indonesia. Benar ya. Kalau Anda melihat sekarang kan sudah tidak menjadi presiden lagi, ini juga kunjungannya untuk berlibur kan. Akankah ini membawa dampak in terms dari sisi politik atau dari sisi apapun itu? Ini kan kunjungan yang non politis, non kenegaraan, dan nanti beliau akan bicara di forum yang tertutup. Oh ya, karena ada berapa orang Pak Dino yang sekitar 4.000 orang, dan baik diaspora maupun publik maupun pemerintah, dan ini tidak akan diliput oleh media, right? Jadi tertutup. Kenapa tertutup? Itu permintaan dari mereka. Jadi itu kontrak yang ditandatangani itu seperti itu ya. Jadi permintaan mereka agar ini tertutup dan tidak boleh direkam malah, right?
Dan itu yang harus kita hormati. Jadi orang yang nanti datang masuk ke sana harus menghormati peraturan itu tuh. Dan dengan harapan orang yang mendengarkan bisa menularkan nilai kebaikan itu atau gimana? Ya, ini ada lagi satu. Jadi publik yang masuk itu gratis, tapi mereka harus bayar satu hal. Mereka bayarnya dengan melakukan act of kindness, aksi kebaikan. Nah, nanti mereka posting, setelah posting di Twitter kita pilih 1.000 yang terbaik, bahkan lebih dari itu. Nah, jadi kita sekarang udah mendapat ribuan masyarakat yang melakukan hal-hal baik hanya untuk bisa masuk ke acara pidato Obama. Right. Oh wow. Luar biasa tuh ya. Dan tidak hanya Obama yang akan hadir, ada banyak juga pembicara-pembicara yang bisa menginspirasi yang lain. Kita ngobrol lagi Pak Dino usai jeda di Kompas Petang. Anda tetap bersama kami, nanti juga kita akan berikan informasi dari Bali mengenai jelang kedatangan Barack Obama. Tetap bersama Kompas Petang.